Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Robinson S, mahasiswa ilmu komunikasi kelas A semester 7. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyelesaikan UAS komunikasi pemasaran. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh komunikasi pemasaran terpadu terhadap citra perusahaan PT Haji Kala. Ya, kita lihat slide yang pertama. Nah, di dalam perkembangannya, komunikasi pemasaran juga memasuki era globalisasi. Seperti sekarang ini yang kita ketahui menjadikan persaingan dunia usaha semakin kompetitif atau berdaya saing, yang berakibat atau mengakibatkan setiap perusahaan untuk menjadi pemenang dalam memasarkan produknya. Dalam artian, setiap perusahaan ingin memasarkan produk yang terbaik sehingga minat pemasaran atau yang ingin membeli atau yang sering dikatakan konsumen itu merupakan salah satu bagian dari kekuatan pasar saat ini, di mana mereka yang memegang peranan penting dalam menentukan pilihan dan memutuskan pembelian produk yang dibutuhkan. Dalam artian, si penjual atau si perusahaan menawarkan produk, kemudian dilihatlah ke konsumen apakah produk ini bagus atau enggak. Itu tergantung bagaimana cara Anda berkomunikasi di dalam pemasaran, sehingga konsumen ingin membeli barang Anda dan itu akan menjadi keuntungan atau income di dalam perusahaan Anda. Nah, makanya perlunya sistem pemasaran yang baik, sehingga di dalam salah satu langkah untuk memasarkan produk di dalam komunikasi pemasaran itu harus dilakukan satu langkah strategi yang dilakukan dalam perusahaan, yaitu dengan menyusun suatu rencana yang komprehensif atau secara tertata rapi dan menyeluruh, disertai kebijaksanaan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam implementasi rencana. Dan dalam artian di dalam menyelesaikan atau menggunakan strategi yang baik, dia harus memiliki tata cara atau komprehensif peraturan cara-cara untuk memasarkan produk sehingga konsumen mau membeli produk Anda. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Ada dua faktor internal dan eksternal. Faktor yang mempengaruhi komunikasi pemasaran terhadap citra perusahaan. Dari faktor internal, yang pertama, penilaian kinerja yang kompeten di dalam perusahaan yang baik, yang dimana itu disusun dengan baik dari segi ketepatan waktu, segi kinerja, dan sebagainya. Yang kedua, mengkoordinasikan dengan baik di dalam perusahaan antara pimpinan dan karyawan, yang dimana pimpinan dan karyawan harus bersinergi dalam perusahaan sehingga mereka melakukan sebuah rencana pemasaran yang baik dan koordinasi yang baik, sehingga mereka melihat bagaimana sikap dan etika yang baik dalam berkomunikasi menghadapi klien atau pelanggan yang baik. Di dalam mengkoordinasi secara internal, mereka juga harus tahu bagaimana sikap dan etika cara berkomunikasi yang baik menghadapi pelanggan atau klien yang berada di lapangan. Faktor yang eksternal ada dua poin. Yang pertama, persepsi masyarakat terhadap perusahaan itu dalam menjalani perusahaan itu dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Persepsi itu adalah pandangan masyarakat terhadap perusahaan ini. Maksudnya dalam artian dari segi mereka lihat ini layanan ini di dalam hal pemasaran, layanan ini baik atau buruk gitu loh. Nah, poin yang kedua, pelayanan dalam berkomunikasi dengan baik terhadap pelanggan sehingga pelanggan atau klien lebih mudah memahami Anda dari cara Anda berkomunikasi dengan baik, dan di mana Anda dalam pelayanan atau memasarkan produk yang guna untuk menarik perhatian atau pelanggan sehingga membeli produk Anda, itu harus menggunakan cara komunikasi yang baik dan bisa dimengerti oleh konsumen, sehingga Anda harus mudah atau melakukan secara sederhana bagaimana cara berkomunikasi yang baik sehingga konsumen tertarik dengan produk Anda
dan produk Anda dibeli oleh konsumen, dan Anda sebagai perusahaan mengalami keuntungan atau income dari hasil penjualannya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di slide selanjutnya, kerangka pemikiran digunakan dalam komunikasi pemasaran. Ya, kita lihat. Ada 3 dalam kerangka yang kita gunakan dalam komunikasi pemasaran. Nah, yang pertama, komunikasi pemasaran terpadu atau X. Secara umum, kita harus memiliki advertising yang baik, sales promotion, atau pelayanan promosi yang baik. Ketiga, public relation atau hubungan masyarakat dengan baik sehingga produk itu tertarik konsumen dan produk itu berkualitas. Atau bisa juga dilakukan dengan cara direct marketing atau mendatangi langsung orang tersebut guna mempromosikan produk Anda. Yang ketiga, interaktif. Anda sebagai marketing atau sebagai penjual, Anda harus berinteraktif, maksudnya ajak ngobrol dia dengan nyaman, kemudian sehingga pelanggan tersebut mau membeli produk Anda, sehingga itu menjadi sebuah income bagi perusahaan Anda. Yang kedua, dari citra perusahaan, yaitu personality, reputasi perusahaan itu juga dilihat. Bagaimana customer atau konsumen mau membeli produk Anda, juga harus dilihat reputasi perusahaan Anda, apakah baik atau buruk atau sebagainya. Karena itu menjadi acuan dalam hal customer atau konsumen untuk membeli produk Anda. Yang kedua, nilai, value, dan corporate identity. Itu juga harus dilihat, guys. Jadi secara nggak langsung, ke 4 subpoin ini juga menjadi tolak ukur kita. Yang pertama, personality, reputation, value, corporate identity. Itu juga harus menjadi salah satu citra perusahaan yang mengangkat dan secara nggak langsung membuat konsumen itu tertarik dengan produk Anda. Yang dimana perusahaan Anda baik, kinerja Anda baik secara internal, eksternal, dan di mata masyarakat perusahaan Anda baik sehingga produk Anda lebih terkenal, atau yang disebut yang lebih terkenal, yang bisa dikatakan oleh masyarakat umum, bisa dikatakan produk Anda menjadi branding di mana-mana, sehingga orang tertarik membeli produk Anda, dan konsumen akan mengajak konsumen-konsumen lain membeli produk Anda sehingga menjadi sebuah keuntungan yang sangat besar. Oke, yang terakhir, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen itu penting, yang dimana kita juga harus memiliki layanan yang baik, produk yang baik, cara berkomunikasi yang baik itu juga penting dalam untuk kepuasan konsumen, sehingga produk yang Anda beli, produk yang Anda jual, konsumen beli, sehingga itu tidak menjadi sebuah kerugian bagi konsumen, dan konsumen merasa senang dengan produk yang Anda janjikan. Oke, kita lihat slide yang berikutnya. Nah, contoh penjualan mobil Toyota pada PT Haji Kala cabang Palu dalam 4 tahun terakhir. Kita lihat, guys. Nah, dalam 3 tahun terakhir target penjualan cukup meningkat, sehingga pada tahun yang keempat itu mengalami tingkat penjualan yang sangat signifikan daripada tahun sebelumnya, dan sudah direncanakan sistematika yang baik sehingga pada saat di pemasaran produknya di mana bagus, pemasarannya tepat, maka tingkat penjualan pada produk mobil Toyota PT Haji Kala meningkat, dan pada tahun yang keempat itu sangat signifikan sehingga membuat perusahaan mengalami keuntungan atau income yang berlebih, yang bagaimana pemasaran yang baik sehingga ia bisa menghasilkan keuntungan. Nah, pada kesempatan hari ini kita belajar bahwa komunikasi pemasaran terpadu sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan apapun,
terutama perusahaan PT Haji Kala, dan juga mempengaruhi citra perusahaan yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada PT Haji Kala Cabang Palu. Nah, pada kesempatan kali ini saya John Robinson S, kelas A semester 7 guna menyelesaikan UAS mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Saya mengucapkan terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa.